Pagi hari ini kita akan melanjutkan khotbah berseri dari Kisah Para Rasul dalam rangka menyambut hari Pentakosta. Saya mau mengajak saudara-saudara merenungkan melayani dengan roh, melayani dengan urapan roh. Saudara-saudara, saya mau mengatakan kepada Bapak Ibu sekalian bahwa orang-orang yang mau dipimpin oleh roh, dituntun oleh Roh Kudus, dikuasai oleh Roh Kudus, mereka bisa dipakai Tuhan dengan cara yang luar biasa, tidak pandang bulu siapa mereka. Yang membuat para anggota mahkamah agama marah dan iri hati. Nanti saudara akan menemukan ada orang-orang yang iri hati dari golongan Saduki dan orang-orang Farisi adalah Petrus dan kawan-kawannya itu orang biasa-biasa saja. Mohon maaf, mereka belum makan sekolah teologi ya. Belum tamat dengan STH, DTH, MTH, belum tamat. Tetapi karena mereka hidup dipenuhi dengan kuasa roh, pelayanan mereka luar biasa dan ini menjadi pembelajaran buat kita. Silakan saudara belajar Alkitab, silakan saudara mendapatkan gelar, tapi jangan lupa hidup melayani di bawah tuntunan Roh Kudus. Amin. Sebelum saya menjelaskan ini, saya diingatkan kembali cerita Mbah Marto Gunung. Sebagian saudara yang di studio sudah dengar, tetapi mungkin sebagian saudara belum pernah dengar. Orang biasa, kaum awam, jemaat yang lugu imannya tetapi dipakai Tuhan, bisa menyembuhkan orang dan pada akhirnya pelayanannya melahirkan beberapa gereja. Kalau saudara pergi ke Jawa Timur, dari Malang menuju ke Blitar, saudara akan menemukan satu tempat atau satu desa namanya Pelampangan. Di desa itu saudara ada gereja GSCA yang dulu menurut cerita dari cucunya Mbah Marto Gunung ini awalnya adalah Mbah Marto Gunung pergi ke pasar. Nah ini tidak ada gelar pendeta, vikaris atau majelis, ya tidak ada. Dia hanya mendengar firman, dia meyakini firman. Dan yang dia yakini adalah pada waktu Yesus menyembuhkan orang buta, hanya dengan meludah ke tanah kemudian mengoleskan ludah dengan tanah ditempelkan ke orang buta, kemudian suruh membasuh mukanya dan orang buta itu sembuh. Dia meyakini kebenaran itu, kemudian pada waktu Mbah Marto Gunung ke pasar, dia ketemu dengan pengemis yang buta. Dia melakukan yang sama yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Dia meludah, kemudian dia mencampur ludahnya dengan debu, dia oleskan ke mata orang itu. Konon menurut kisah itu, orang itu disembuhkan oleh Tuhan. Akibat dari kesembuhan itu, menurut Pak Petrus ini almarhum, adalah cucu dari Mbah Marto Gunung. Rumahnya Mbah Marto Gunung itu penuh dengan orang sakit. Orang-orang dari desa-desa yang lain datang di situ, menginap di rumahnya Mbah Marto Gunung, menunggu didoakan. Saudara-saudara, apa yang terjadi? Hasil daripada pelayanan lahirlah 3 gereja. Nah coba saudara-saudara, seorang yang biasa-biasa saja, tapi dengan iman yang luar biasa, bisa dipakai Tuhan dengan sangat luar biasa. Jadi saya mau mengatakan kepada Anda semuanya, kita semua bisa dipakai oleh Tuhan. Katakan kepada teman yang ada di samping saudara, kita semua bisa dipakai oleh Tuhan. Ya kan? Amin. Untuk melayani Tuhan, untuk mendoakan orang sakit, untuk memberikan kata-kata dorongan, untuk membebaskan orang yang terbelenggu dan membebaskan orang dari kerasukan. Saudara tidak perlu harus gelar dulu. Saudara percaya dulu pada Tuhan Yesus. Karena waktu saudara mendoakan orang kerasukan setan atas nama gelar saya, tidak ada saudara-saudara. Ya, di dalam nama Tuhan Yesus. Di dalam nama, kalau engkau beriman kepada Yesus, engkau beriman kepada Allah, Allah bisa memakai saudara dengan cara yang luar biasa. Nah mari kita akan melihat Kisah Rasul pasal 5 ayat 16 dan selanjutnya. Saudara akan menemukan kisah bagaimana Allah memakai para rasul dengan luar biasa dan bagaimana kehidupan jemaat mula-mula bisa luar biasa pada waktu itu. Dan juga orang banyak dari kota-kota di sekitar Yerusalem datang berduyun-duyun serta membawa orang-orang yang sakit dan orang-orang yang diganggu roh jahat dan
mereka semua disembuhkan. Ada kalimat itu menarik sekali. Dan mereka semua disembuhkan. Akhirnya mulailah imam besar dan pengikut-pengikutnya, yaitu orang-orang dari mazhab Saduki, bertindak sebab mereka sangat iri hati. Mereka menangkap rasul-rasul itu, lalu memasukkan mereka ke dalam penjara kota. Saudara-saudara, apa yang membuat mereka iri hati? Ini Petrus nelayan biasa. Yohanes murid-murid itu nelayan biasa. Mereka rakyat biasa. Tetapi mereka bisa dipakai oleh Tuhan bikin gempar seluruh Yerusalem. Saudara-saudara, ini pelajaran bagi kita semua. Ketika engkau hidup penuh dipimpin oleh Roh Kudus, Roh itu yang akan mengerjakan buat saudara. Jadi saya mau menjelaskan kepada Anda semuanya, diurapi itu artinya disertai oleh Roh Allah. Kalau pada zaman dulu urapan itu dari minyak, artinya dilindungi, diselimuti, dikuasai oleh perlindungan dari kuasa Roh Allah. Seperti pada zaman itu, kalau saudara perang bawa tameng, saudara harus dikasih minyak. Supaya waktu dipanah, panahnya meleset karena licin. Demikian juga para imam waktu ditabiskan mereka disiram dengan minyak, itu tanda bahwa pada waktu kita diurapi, kita ditutupi, kita diselimuti. Maka di dalam Kisah Rasul 1 ayat 8 dikatakan kamu akan dipenuhi, diselimuti dengan kuasa Roh Kudus. Saudara-saudara, pada waktu kita diselimuti, disertai kemanapun kita pergi, kita diurapi. Dan saya mau mengatakan kepada Anda semuanya, urapan itu datang dari hubungan dan iman, bukan dari rutinitas. Jadi jangan pikir, oh saya pengen diurapi Tuhan. Kemudian saudara merekayasa urapan. Ada yang mau membeli urapan tuh, ya kan? Si Simon penyamak kulit mau beli. Siapa tahu saya bisa membeli. Saudara-saudara, urapan tidak bisa direkayasa. Saudara tidak bisa merekayasa urapan dengan mengubah suara. Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan, haleluya. Tidak bisa. Ya kan? Dulu saya salah konsep urapan itu berarti harus keras. Saudara-saudara. Urapan itu datang dari kehidupan yang dekat dengan Tuhan. Tidak bisa direkayasa. Kalau saudara kok orang yang dekat dengan Tuhan, tiap hari hidup dituntun oleh Roh Tuhan, otomatis kemanapun engkau pergi, engkau akan melihat keajaiban. Karena Tuhan menyertai saudara. Jadi jangan sampai saudara mengatakan, saya pengen diurapi Tuhan, saya mau puasa 40 hari 40 malam supaya bisa mengusir setan. Telat. Setannya terlanjur mencabik-cabik orang itu, ya kan? Kalau nunggu 40 hari 40 malam, yakini bahwa engkau dikuasai, engkau hidup di dalam kebenaran, engkau berjalan dengan Tuhan, tumpang tangan dan berdoa. Amin. Pelajaran yang saya pikir penting. Akhirnya mulailah imam besar dan pengikut-pengikutnya, yaitu orang-orang dari mazhab Saduki, bertindak sebab mereka sangat iri hati. Saya jelaskan sekali lagi, mereka ini golongan orang beragama. Mereka ini adalah golongan orang yang religius. Jadi saya ulangi saudara, musuh kekristenan itu bukan setan. Musuh kekristenan adalah roh agamawi yang masuk di dalam gereja. Ketika roh agamawi sudah menguasai gereja, kemudian gereja terlalu birokratik, ya kan? Untuk bisa melayani Tuhan, kamu harus hafal khatam Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu. Setelah itu kamu harus bisa menjawab 100 pertanyaan. Setelah itu kamu harus bisa melakukan ini dan harus pakai jubah, baru kau bisa melayani. Tidak ada aturannya di situ. Tapi kadang-kadang roh agamawi membuat yang sederhana jadi rumit. Ya kan? Cukup pergi dan jadikanlah mereka murid. Tidak ada yang lain-lain embel-embelannya. Tidak ada. Maka saudara-saudara, saya mau memperingatkan ketika gereja sudah terlalu birokratik, gereja mempersulit apa yang sederhana, suatu saat kita akan makan buahnya. Berapa banyak gereja yang sudah tutup dan dijual karena kehilangan intisari panggilan gereja, pergi dan memuridkan.
Ketika gereja sudah tidak lagi memuridkan, saya mau memberitahukan kepada Anda semuanya, ketika gereja lupa hidup melayani di bawah pimpinan Roh Suci, gereja akan kehilangan umat. Sudah banyak buktinya, saudara. Kalau kita tidak hati-hati, kita melayani sebagai rutinitas, kemudian berlomba-lomba untuk mendapatkan kedudukan, dan saudara lupa tugas utama menjangkau dan memuridkan, kita akan kehilangan umat. Dan gereja tinggal gedungnya, tidak ada umatnya. Nasibnya seperti apa yang saya lihat di Australia. Saya makan, diajak Pak Pendeta John Cannon di sebuah rumah makan persis berhadapan dengan gedung gereja. Tetapi tulisannya sudah bukan gereja lagi, The Church Bar. Gereja sudah diubah jadi bar. Dan itu terjadi. Banyak gereja gedungnya yang sudah menjadi kafe, museum, dibeli oleh agama yang lain, jadi tempat agama yang lain. Kenapa itu terjadi? Gereja tidak lagi melayani dengan tuntunan Roh Kudus. Ketika gereja tidak lagi melayani dengan urapan dan tuntunan Roh Kudus, saudara kehilangan prioritas utama. Apa itu? Pergi dan memberitakan Injil, menjangkau jiwa, mengajarkan mereka, membaptis dan memuridkan. Waspadalah. Kabar baik bagi saudara-saudara yang melayani dengan tuntunan Roh, dengan pimpinan Roh, saudara-saudara diberi oleh Tuhan keistimewaan. Salah satunya ini yang menarik adalah waktu mereka dijebloskan ke penjara. Mari kita akan melihat. Jadi akhirnya rasul-rasul itu dimasukkan ke penjara kota atau penjara umum sebetulnya. Tetapi pada waktu malam, seorang malaikat Tuhan membuka pintu-pintu penjara itu dan membawa mereka keluar, katanya, pergilah, berdirilah di bait Allah dan beritakanlah seluruh firman hidup itu kepada orang banyak. Malaikat Tuhan terlibat. Kenapa malaikat Tuhan terlibat? Karena malaikat Tuhan disuruh oleh Tuhan. Malaikat itu adalah pesuruhnya Tuhan. Kenapa Tuhan menyuruh malaikat untuk melepaskan mereka? Karena Tuhan punya prioritas. Tuhan punya tugas yang tidak boleh di-cancel. Apapun juga masalahnya, apapun juga tantangannya. Pergi sekarang ke bait Allah, beritakanlah firman yang hidup. Kabar baik buat Anda semuanya. Selama Matius 28 ayat 19-20 belum dibatalkan oleh malaikat, maka pemberitaan Injil harus menjadi keharusan bagi setiap anak Tuhan. Saudara melihat di sini, malaikat Tuhan dikirim khusus untuk membebaskan mereka, meskipun mereka menghadapi tantangan, ancaman, mereka harus memberitakan karena itu amanat agung. Apa yang diucapkan Tuhan Yesus sebelum naik ke surga? Segala kuasa di bumi dan di surga telah diberikan kepadaku. Karena itu pergilah. Ajarkanlah mereka, baptiskanlah mereka, jadikanlah mereka murid. Dalam bahasa Yunani mungkin akan berbunyi seperti ini. Sambil kamu pergi, sambil kamu mengajar, sambil kamu membaptis, tujuan akhirnya jadikanlah mereka murid. Jadi sambil ke pasar, sambil jualan plastik, ya kan? Sambil jualan roti, sambil pelayanan di penjara, jadikanlah mereka murid. Dan tugas untuk memuridkan adalah tugas kita semua orang percaya. Pak Miles Monroe mengatakan Anda dikirim ke dunia untuk sekolah pemuridan supaya bisa memuridkan. Karena satu-satunya cara untuk membuat orang memiliki karakter Kristus itu lewat pemuridan. Maka pemuridan adalah tugas utama. Saya mohon maaf kepada Anda semuanya, kalau gereja hanya mengumpulkan penggembira. Kita hanya mengumpulkan orang tetapi tidak memuridkan, Anda akan kecewa. 2018 saya masih bisa ketemu dengan Pastor Jeffrey dari First Dallas Baptist. Dan dia dalam pengajarannya, saya ikut di kelas itu mengatakan di Amerika 2018 ada 1000 gereja ditutup. 1000 gereja ditutup. Saudara-saudara dengar baik-baik, kenapa gereja ditutup? Kebanyakan karena tidak lagi ada pengikutnya. Nah,
gereja tidak lagi menjangkau dan memuridkan, gereja akan kehilangan pengikut. Maka jangan hanya senang kalau ada penggembira datang ke gereja saudara. Jangan hanya senang kalau ada orang-orang yang pindah dari gereja lain ke gereja saudara. Mereka yang tidak dimuridkan pada akhirnya pada waktu menghadapi tantangan akan ketahuan kualitas iman mereka. Amin. Haleluya. Saya harap saudara-saudara bukan termasuk penggembira. Tahu penggembira? Ya. Kristen ikut-ikutan. Weh, di gereja ramai sekali, apalagi setiap selesai ibadah ada snack. Ya. Atau setiap selesai ibadah ada pembagian sembako. Ya kan? Sehingga banyak yang datang bukan untuk bertemu dengan Yesus, bukan untuk dimuridkan, tapi untuk mendapatkan sesuatu. Waspadalah, saudara-saudara. Ada istilah, akhirnya saya waktu di Ambon ada istilah, ada orang Kristen kaki gatal. Tahu orang Kristen kaki gatal? Ya, dia suka jalan-jalan dari gereja ke gereja yang lain, ya kan? Dia ke gereja A tersinggung dengan pendetanya, pindah gereja B. Dari gereja B barangkali tidak mendapatkan yang diinginkan, pindah gereja C. Ya kan, dari gereja C pindah gereja D. Nah, saudara-saudara, yang saya agak sedikit marah dan saya merasa seperti kalau ini terjadi terus, gereja Tuhan tidak akan berkembang. Saya pergi ke Peru. Di Peru saya ketemu dengan orang Kristen yang bangganya bukan main. Dia mengatakan, saya sudah dibaptis 4 kali, Pak. Haleluya. Ya kan, di gereja A baptis, pindah gereja B baptis, pindah gereja C baptis. Persoalannya bukan berapa kali Anda dibaptis, persoalannya Anda sudah memuridkan atau belum? Anda sudah menjangkau atau belum? Anda sudah memenuhi amanat agung atau belum? Amanat agung itu bukan hanya tugas pendeta. Amanat agung adalah kewajiban yang harus dilakukan oleh setiap orang percaya. Amin. Haleluya. Nah, saudara-saudara, ketika saudara melaksanakan amanat agung dengan sungguh-sungguh dengan ketaatan, tidak usah takut yang lain-lain. Tuhan sudah menyiapkan pasukan malaikat yang akan menolong saudara, yang akan melindungi saudara, yang akan menyertai saudara, yang akan memampukan saudara. Saya mendengarkan khotbah yang mengatakan akhir-akhir ini kasihan malaikat jarang diberdayakan. Ya kan? Padahal malaikat sedang menunggu perintah apa? Anda tinggal perintahkan, malaikat akan datang menolong saudara. Di dalam perjanjian lama Tuhan selalu menyuruh malaikat Tuhan untuk melakukan hal-hal yang besar. Saudara-saudara, mari kita libatkan Tuhan dan libatkan seluruh pasukan surga supaya waktu kita melayani kita memiliki kekuatan ekstra. Malam itu saya pikir Petrus dengan kawan-kawannya barangkali agak sedikit heran, tiba-tiba didatangi orang suruh keluar. Pintu itu terbuka begitu saja, sampai petugasnya aja enggak tahu. Pengawal penjara tidak tahu kalau pintunya terbuka. Saudara-saudara, ini pelajaran yang luar biasa. Di dalam pelayanan yang dituntun oleh Roh Kudus, saudara akan melihat keajaiban demi keajaiban demi keajaiban. Dan keajaiban diberikan bukan untuk mendongkrak harga diri saudara. Dengar baik-baik. Keajaiban itu diberikan supaya Allah dimuliakan dan Injil disebarkan. Jadi kalau Anda dalam pelayanan kok dipakai Tuhan, orang lumpuh bisa melihat, orang buta bisa berjalan. Benar ya? Orang lumpuh bisa melihat kan? Orang buta? Oh, orang lumpuh bisa melihat, orang buta bisa berjalan. Maksudnya kalau ada keajaiban, orang-orang yang Anda layani mengalami keajaiban karena Tuhan punya agenda untuk kehidupan orang itu. Maka jangan mencuri kemuliaan dari pelayanan saudara. Woi, baru dipakai Tuhan 2 kali menyembuhkan orang, langsung saudara bikin brosur, penyembuh ajaib. Ya kan? Kemudian saudara sebutkan nama, sebar di pasar, di bawahnya ada nomor rekening. Bahkan saya pernah dikasih Pak, saya ibadah di Jakarta, pulang dari ibadah ada seorang pakai baju putih, celana hitam, pakai dasi, dia kasih saya amplop. Saya pikir ini amplop berkat atau bukan ini. Saya buka ternyata brosur.
Jadi dia sebutkan namanya, kemudian dia kasih di bawahnya doa pelepasan maharnya sekian. Kan? Doa untuk ini maharnya sekian. Saya pikir ini orang ini apa maksudnya? Kalau Anda dikasih karunia, itu sifatnya pinjaman. Karunia-karunia roh, karunia-karunia pelayanan itu dari Tuhan. Dan itu diberikan sesuai dengan kebutuhan. Jangan sampai Anda dipakai 2 kali menyembuhkan kemudian Anda mengklaim saya punya karunia penyembuhan. Itu bukan milik saudara. Amin. Haleluya. Karena kalau saudara ketemu dengan orang yang galau-galau, karunianya lain yang dikasih oleh Tuhan. Ya kan? Kalau saudara ketemu dengan orang yang semua kerasukan, ini karunianya lain lagi. Karunia itu diberikan untuk meneguhkan pemberitaan supaya keajaiban Tuhan terjadi dan nama Tuhan dimuliakan. Bukan kita yang melayani, kita tetap hamba, statusnya tetap doulos. Amin. Jangan sampai fotomu terpampang lebih besar dari fotonya Tuhan Yesus pada waktu KKR. Sehingga saya mau belajar dari Yohanes Pembaptis, biarlah dia yang makin bertambah-tambah, kita yang makin berkurang-kurang. Awasilah hatimu, hatimu itu licik, lebih licik daripada yang lain, saking liciknya kita semua kadang-kadang ketipu. Baru dipakai Tuhan sedikit, wow, ya. Kita merasa kemudian jalannya seperti sudah tidak lagi menyentuh tanah. Padahal baru dipakai oleh Tuhan. Dengar baik-baik saudara, kita adalah hamba, jadilah hamba. Kapanpun juga kita dipakai oleh Tuhan, kita tetap hamba. Jangan lupa diri, karena dipakai oleh Tuhan. Amin. Saya senang dengan Petrus ini karena dia biasa aja. Dia tetap menjalani yang luar biasa, dia tetap taat melakukan apa yang disuruh oleh malaikat dan dia melakukan sesuatu. Dan mari kita lihat bentuk perlindungan Tuhan ketika kita taat dalam kebenaran. Ayat yang berikutnya, mereka mentaati pesan itu. Saudara-saudara, Petrus dengan rasul-rasul ini mentaati pesan malaikat. Kembali kamu ke bait Allah, beritakan firman yang hidup itu. Padahal mereka ditangkap gara-gara itu. Mereka dipenjara gara-gara itu. Dan menjelang pagi masuklah mereka ke dalam bait Allah, lalu mulai mengajar di situ. Sementara itu imam besar dan pengikut-pengikutnya menyuruh mahkamah agama berkumpul. Ini kayak majelis ulama Yahudi. Jadi ini sudah tingkat tinggi, saudara-saudara. Urusannya sudah dengan majelis ulama Yahudi atau Sanhedrin. Yaitu seluruh majelis tua-tua bangsa Israel. Dan mereka menyuruh mengambil rasul-rasul itu dari penjara. Menarik ini. Tetapi ketika pejabat-pejabat datang ke penjara, mereka tidak menemukan rasul-rasul itu. Lalu mereka kembali dan memberitakan katanya, kami mendapati penjara terkunci. Jadi penjaranya tetap terkunci. Dengan sangat rapinya dan semua pengawal ada di tempatnya di muka pintu. Tetapi setelah kami membukanya, tidak seorang pun yang kami temukan di dalamnya. Ketika kepala pengawal bait Allah dan imam-imam kepala mendengar laporan itu, mereka cemas dan bertanya, apa yang telah terjadi dengan rasul-rasul itu? Nampaknya malaikat punya kunci duplikatnya. Sehingga bisa membuka pintu itu, saudara-saudara. Luar biasa keajaiban. Mereka cemas dan bertanya apa yang telah terjadi dengan rasul-rasul itu. Tetapi datanglah seorang mendapatkan mereka dengan kabar. Lihat, orang-orang yang telah kamu masukkan ke dalam penjara ada di bait Allah. Dan mereka mengajar orang banyak. Rasul-rasul itu di hadapan mahkamah agama, nasihat Gamaliel. Nanti saudara akan melihat nasihat Gamaliel. Tetapi ini penting sekali. Maka pergilah kepala pengawal serta orang-orangnya ke bait Allah. Lalu mengambil kedua rasul itu, tetapi tidak dengan kekerasan. Karena mereka takut kalau orang banyak melempari mereka. Mereka membawa keduanya dan menghadapkan mereka kepada mahkamah agama. Imam besar mulai bertanya atau menanyai mereka katanya, dengan keras kami melarang kamu mengajar dalam nama itu. Namun ternyata kamu telah memenuhi Yerusalem dengan ajaranmu. Dan kamu hendak menanggungkan darah orang itu kepada kami. Dengar jawaban Petrus.
Orang yang pernah takut ditanya oleh wanita dan dia menyangkal 3 kali. Setelah dipenuhi urapan Roh Kudus dia menjawab apa? Tetapi Petrus dan rasul-rasul itu menjawab katanya, kita harus lebih taat kepada Allah daripada kepada manusia. Tahu resikonya menjawab seperti itu? Penjara, mati, aniaya. Tetapi orang yang dipenuhi roh, dia punya kekuatan khusus, saudara-saudara. Kekuatan dari dalam yang membuat dia tegar. Amin. Saya ingat ilustrasi mengenai botol. Saya pinjam dari istri saya nih. Kalau botol penuh isinya, mau diapa-apain kuat. Ya kan? Karena penuh dengan isi. Tapi kalau kosong, saudara tahu kalau botol kosong tidak ada isinya, tidak ada yang kosong ya. Saya kosongin dulu gitu. Gampang dihancurkan, lemah. Mungkin urapan gambaran yang lain, ketika Anda dipenuhi dengan roh, di dalam dirimu ada kekuatan ekstra yang membuat engkau bertahan menghadapi segala bahaya. Dan kekuatan itu datang karena roh menuntun Anda kepada kebenaran. Orang yang hidup dalam kebenaran dia tidak takut apa-apa. Itulah sebabnya saudara-saudara, saya mau mengatakan kepada Anda semuanya, ketika gereja sudah kehilangan misi memberitakan Injil dan memuridkan, saya ada tanda tanya besar. Ada yang salah dengan gereja itu. Saya mau mengingatkan gereja Tuhan, misi utama kita, amanat agung belum dibatalkan. Oh Pak, tapi situasi tidak memungkinkan. Di kampung kami kondisi dan situasi tidak memungkinkan. Dengar baik-baik, sebelum Anda dapat surat dari Allah Bapa dan mengatakan karena situasi dan kondisi COVID-19, maka Injil untuk diberitakan untuk sementara ditunda atau dibatalkan. Sebelum Anda punya surat langsung dari Tuhan, Anda masih punya amanat agung yang harus dijalankan. Amin. Maka di tengah kesulitan apapun juga kita harus menjalankan amanat ini, saudara-saudara. Haleluya. Saya mau mengajak Anda semuanya yang mendengarkan firman Tuhan ini, kita punya tugas yang sama. Bukan hanya tugasnya pendeta, penginjil, vikaris atau gembala. Tugas kita adalah memberitakan kabar baik, memuridkan mereka. Apa itu pemuritan, Pak? Gampang. Pemuritan adalah life transfer through relationship. Pemuritan adalah transfer kebenaran, transfer kehidupan lewat hubungan. Kenapa harus ditransferkan kebenaran? Supaya yang salah-salah dilepaskan. Karena pertobatan adalah melepas yang salah dan memakai yang benar. Tanggalkanlah kedagingan dan ganti hidup di dalam kebenaran. Haleluya. Amin. Saudara tahu, ternyata pembelaan yang diberikan kepada Petrus dan kawan-kawan bukan hanya datang dari malaikat, tapi datang dari salah satu anggota Sanhedrin namanya Gamaliel. Saudara baca sampai selesai, Gamaliel berdiri dan mengatakan, hei, biarkan orang-orang ini. Karena sejarah membuktikan, dulu ada Taldeus yang membawa orang-orang pemuda-pemuda untuk memberontak, tapi setelah itu mereka berhenti sendiri, tercerai-berai. Kemudian muncul lagi pemuda yang lain yang melakukan huru-hara, tapi pada akhirnya mereka berhenti sendiri. Kemudian Gamaliel mengatakan, dengar ya, kalau apa yang dilakukan oleh orang-orang ini, Petrus dan kawan-kawannya, itu datang dari Tuhan, tidak ada yang bisa menghentikan mereka. Tapi kalau apa yang dilakukan oleh mereka itu dari manusia, tidak usah diapa-apakan, akan berhenti sendiri. Saudara-saudara, kalau gereja Tuhan itu datang dari Tuhan, mau dianiaya, mau dipersulit, mau suruh bayar pajak 3 kali lipat, mau diadu dengan binatang buas, tidak ada yang bisa menghentikan gereja Tuhan. Buktinya dalam 10 tahun mereka bisa menyebar di 3 provinsi. Karena ada orang-orang yang pergi, bahkan pada waktu mereka dianiaya, menyelamatkan imannya pergi ke tempat yang lain karena difitnah membakar kota Roma oleh Kaisar Nero. Orang-orang Kristen sambil mengungsi, mereka memberitakan firman.
Saya mau memberitahukan kepada Anda semuanya, ada amanah dari Tuhan yang tidak akan pernah dibatalkan sampai kita berjumpa dengan Tuhan, yaitu amanah untuk memberitakan kabar baik. Amin. Jadi kemanapun saudara pergi, sambil ke pasar, sambil mencuci, sambil pertemuan RT, sambil ikut arisan, sambil saudara berjualan, jangan lupa beritakan firman. Ajarlah mereka untuk mengenal kebenaran. Amin. Haleluya. Luar biasa saudara. Saya rindu pada akhirnya kita semua bisa dipakai oleh Tuhan. Haleluya. Jadi terakhir, pesan khusus. Jangan pernah membangun gereja di atas celebration, ibadah raya hari Minggu. Saya ulangi lagi, jangan pernah membangun gereja di atas ibadah raya hari Minggu.